Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Hamdi dengan NIM 112410129. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS semester kedua mata kuliah berpikir kritis dengan dosen pengampu yaitu Ibu Langgeng Sri Handayani, SEMM DBA. Berikut beberapa materi tentang teks negosiasi dari mata kuliah berpikir kritis. Definisi negosiasi. Negosiasi adalah proses komunikasi antara kedua belah pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan atau kompromi tentang suatu masalah atau kepentingan. Nah, di sini ada tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi ini ada dua, yaitu mencapai kesepakatan dan membangun hubungan. Yang pertama ini ada negosiasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Yang kedua, negosiasi dapat membantu membangun hubungan yang baik antara pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya ada struktur teks negosiasi. Yang pertama, pengenalan. Kenalkan diri kalian. Apa tujuan negosiasi kalian kepada konsumen kalian? Dan yang kedua, penyampaian kebutuhan. Sampaikan apapun kebutuhan yang Anda tawarkan dan kepentingan masing-masing kedua belah pihak. Yang ketiga, diskusi. Membahas dan mendiskusikan kebutuhan dan kepentingan masing-masing kedua belah pihak. Dan yang keempat, kompromi. Nah, kompromi ini mencari kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Nah, sesudah kompromi biasanya akan mencapai kesepakatan. Nah, bagian kelima ini kesepakatan, mencapai kesepakatan yang final dan mengikat di antara kedua belah pihak. Selanjutnya ada teknik negosiasi. Yang pertama harus aktif mendengarkan. Nah, mendengarkan ini kalian mendengarkan dengan seksama kebutuhan dan kepentingan lawan negosiasi. Yang kedua ini menggunakan bahasa yang jelas. Dengan menggunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu akan menghindari kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Yang ketiga adalah menghindari emosi. Menghindari emosi yang berlebihan dan tetap profesional dalam bernegosiasi. Yang keempat ini ada mencari solusi yang mutually menguntungkan. Mencari solusi ini yang menguntungkan bagi semua pihak ya. Nah, pentingnya berpikir kritis dalam negosiasi. Berpikir kritis memainkan peran penting dalam negosiasi. Dengan kalian berpikir kritis, Anda dapat menganalisis kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak, mengidentifikasi potensi konflik, dan mencari solusi yang mutually menguntungkan. Berpikir kritis juga membantu Anda untuk tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh emosi atau bias pribadi. Nah, ini ada contoh dari saya. Dalam negosiasi antara perusahaan dan supplier, perusahaan perlu mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan supplier, seperti harga bahan baku yang kompetitif serta kebutuhan dan kepentingan perusahaan sendiri, seperti kualitas produk yang tinggi. Dengan berpikir kritis, perusahaan dapat menganalisis data dan fakta untuk menentukan harga yang wajar dan kualitas produk yang sesuai. Nah, di sini ada strategi negosiasi yang efektif. Selain teknik negosiasi yang telah disebutkan, ada beberapa strategi negosiasi yang efektif yang dapat Anda gunakan. Yang pertama, menggunakan pendekatan yang kolaboratif. Nah, ini kalian berusaha untuk mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak, bukan hanya satu pihak. Nah, contohnya dalam negosiasi antara perusahaan dan supplier, perusahaan dapat menggunakan pendekatan yang kolaboratif dengan menawarkan kerjasama jangka panjang dan peningkatan volume
pembelian jika supplier dapat menawarkan harga yang kompetitif. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang persuasif. Menggunakan bahasa yang persuasif ini adalah meyakinkan untuk mempengaruhi lawan negosiasi. Contohnya yaitu dalam negosiasi antara perusahaan dan supplier, perusahaan dapat menggunakan bahasa yang persuasif ini loh, dengan menjelaskan bagaimana kerjasama antara kedua belah pihak dapat meningkatkan keuntungan dan reputasi bagi supplier. Nah, yang ketiga ada menggunakan data dan fakta. Menggunakan data dan fakta ini untuk mendukung argumen kalian dan meningkatkan kepercayaan lawan negosiasi. Contohnya, ini ada contohnya nih, dalam negosiasi antara perusahaan dan supplier, perusahaan dapat menggunakan data dan fakta tentang harga pasar dan kualitas produk untuk mendukung argumen. Nah, mendukung argumen ini tentang harga yang wajar dan kualitas produk yang sesuai. Nah, setelah ada strategi negosiasi yang efektif, ada contoh kasus negosiasi. Contoh kasus negosiasi yang menarik adalah negosiasi antara perusahaan dan supplier tentang harga dan kualitas produk. Dalam kasus ini, perusahaan perlu mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan supplier serta dengan menggunakan teknik negosiasi yang efektif dan strategi yang tepat, perusahaan dapat mencapai kesepakatan yang mutuali atau menguntungkan. Ya, demikian video penjelasan tentang teks negosiasi dalam mata kuliah berpikir kritis. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Aldi Hamdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.